بصراحة هيدي أول مرة بحب بصراحة هيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TB Ibu, saya Karmila Karim, NIM 90300140114, kelas B, Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Al-Quran Makassar. TB Ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan materi presentasi kita, yaitu manajemen operasi dan sistem informasi. Manajemen operasi adalah rangkaian proses pengelolaan keseluruhan sumber daya perusahaan yang dibutuhkan dalam menghasilkan barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang dihasilkan berkualitas tinggi, efisien, dan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, sedangkan sistem informasi merupakan gabungan antara teknologi, manusia, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data. Hal itu bertujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi oleh perusahaan. Jadi, manajemen operasi dan sistem informasi itu merupakan dua bidang yang saling terkait dalam mengoptimalkan kinerja organisasi. Kenapa? Karena keterpaduan antara keduanya itu memungkinkan organisasi meningkatkan produktivitas, mengurangi inefisiensi, dan mampu untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Karena sistem informasi membantu manajemen operasi dalam pemantauan kinerja, perencanaan strategis, serta respon cepat terhadap perubahan besar, sehingga mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan organisasi atau perusahaan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada peran sebuah operasi sebagai suatu sistem dalam organisasi produksi dan jasa. Jadi sekarang kita bahas tentang perannya. Kita bisa lihat pada gambar di mana manajemen operasi itu mentransformasi atau mengelola seluruh sumber daya yang ada di input, ya, tenaga kerja dan lain-lain, sampai menghasilkan output produk barang dan jasa. Karena manajemen berkaitan erat dengan informasi, sekarang kita bahas kriteria informasi yang bermanfaat. Nah, yang pertama, informasinya itu harus relevan, ya teman-teman, harus sesuai. Terus yang kedua, timelines, di mana informasi yang disajikan harus real time. Jangan sampai kalian menyajikan informasi dari tahun lalu, abad lalu. Itu tidak sesuai ya dengan keadaan nyata saat ini. Yang ketiga, informasinya itu harus akurat, ya, harus benar. Nah, yang keempat, informasinya harus lengkap. Jangan ada informasi yang sengaja tidak disertakan atau informasinya setengah-setengah. Terakhir, informasinya harus ringkas supaya kita bisa lihat detailnya, ya. Maksudnya itu informasinya tidak belibet.